Halo semuanya, selamat datang kembali di Friday Talk. Kali ini saya Farda, staf komunikasi dan kesekretariatan di Dinas Kesehatan Kota Kebumen, ditemani oleh Mas Rizal. Saya Mas. Halo. Nah, Mas Rizal itu siapa sih? Nah, hari ini Mas Rizal akan menemani kita dalam pembahasan spesial, yaitu apa sih BPJS 1? Nah, di samping saya ini Mas Rizal sudah memakai rompi khusus ya, nggak hanya seragam pada BPJS Kesehatan pada umumnya, tapi dia juga memakai rompi warna hijau. Nah, nanti kita akan kulik lebih dalam dengan bersama Mas Rizal. Oke, halo Mas Rizal, apa kabar? Halo, alhamdulillah baik. Mas Rizal ini di BPJS Kesehatan Kota Cabang Kebumen menjabat sebagai apa? Mungkin bisa langsung perkenalan. Perkenalkan saya Rizal Lagi dari kantor BPJS Kesehatan kantor cabang Kebumen. Di sini sebagai saya menjabat sebagai staf FP3RS atau biasa disebut dengan BPJS 1, yaitu Oke, nah BPJS 1 dan tadi juga sempat dengar staf FP3RS. ya betul. FP3RS itu kepanjangan dari apa? FP3RS itu kepanjangan dari edukasi, penanganan pengaduan, dan pemberian informasi di rumah sakit. Oh, oke. Dia staf FP3RS sama halnya dengan BPJS 1. Iya, BPJS 1 itu apa Mas? BPJS 1 itu BPJS yang membantu. Jadi BPJS 1 yaitu petugas dari BPJS Kesehatan yang bertugas menangani pengaduan dan pemberian informasi di rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Oke, berarti Mas Rizal itu kerjanya di BPJS Kesehatan dan di Paskes ya, di rumah sakit Dan ya. di rumah sakit. Oke, nah tugas utamanya dari BPJS 1 itu apa Mas Rizal? Tugas utama dari BPJS 1 yaitu melaksanakan pemberian informasi dan penanganan pengaduan di rumah sakit. Kemudian melakukan customer visit atau kunjungan kepada pasien, menanyakan terkait feedback kepuasan melalui kuesioner yang survei berbasis digital. Dan itu pun dilakukan secara metode sampling. Oh oke, berarti Mas Rizal itu secara rutin mengunjungi pasien di rumah sakit ya. Biasanya berapa kali itu Mas dalam satu bulan? Dalam satu bulan itu tidak pasti karena kan terhitung sesuai dengan jadwal uh, atau sesuai dengan rumah sakit yang di di Oh, oke, nah kalau boleh tahu di BPJS Kesehatan Cabang Kebumen ada berapa staf EP3RS atau BPJS? Kalau untuk staf BPJS itu di kantor cabang Kebumen itu ada 5 staf BPJS 1, di antaranya itu terbagi di 3 wilayah kerja kantor cabang Kebumen. Di antaranya yaitu untuk di wilayah kantor Kabupaten Purworejo itu terdapat ada Mbak Yeti, kemudian Mas Rabu, kemudian untuk di Kabupaten Kebumen itu ada Mas Fajar, yaitu koordinator dari FPKRS, kemudian ada Mbak Farah, kemudian untuk yang di Kabupaten Banjarnegara itu dengan saya sendiri. Oh, oke, berarti ada 5 petugas BPJS 1 yang terbagi di 3 wilayah, di wilayah cabang Kebumen ya, Mas ya? Banjarnegara, Purworejo, dan di Kebumen. Oke, berarti Mas Rizal ini bekerjanya ke rumah sakit ya, yang ada di wilayah Banjarnegara. Ya. Oke, nah biasanya nih waktu sibling atau customer visit apa saja hal yang Mas Rizal ini sampaikan atau dengarkan dari pasien? Jadi ini untuk waktu pelaksanaan sibling ke rumah sakit atau kunjungan ke rumah sakit, yaitu yang pertama melakukan supervisi atau bukan secara langsung yaitu sibling. Dari itu yaitu mengecek sarana prasarana seperti fasilitas penunjang pelayanan kesehatan seperti display antrean, kemudian tersedianya ruang tunggu yang memadai, kemudian mengecek ketersediaan tempat tidur sudah sesuai atau belum dengan yang terupdate di aplikasi mobil CKN, kemudian melakukan kunjungan kepada pasien rawat jalan, bertanya terkait feedback kepuasan pelayanan rumah
sakit tersebut sudah baik atau belum. Kemudian selain itu juga melakukan customer visit ke pasien rawat inap. Jadi kami satu itu berkoordinasi dengan PIC atau PIPP yang ada di rumah sakit. PIPP itu apa Mas Riza? Oh ya, PIPP itu pemberian informasi penanganan pengaduan, itu petugas di rumah sakit sendiri juga ada. Ini berkoordinasi terkait pencatatan pemberian informasi dan penanganan pengaduan kepada peserta juga. Ya, oke. Lalu bagaimana nih Mas mekanisme BPD1 dalam menangani atau mendengarkan keluhan atau mendapatkan informasi dari pasien di rumah sakit? Jadi mekanisme BPD1 yaitu kami bisa melalui secara tatap muka. Waktu customer visit itu Ya, ya, Mas? betul, pada saat customer visit atau kunjungan ke rumah sakit. Atau bisa melalui menghubungi nomor telepon atau chat WhatsApp yang tertera di nomor WhatsApp yang tertera di poster, yaitu yang tersedia di setiap rumah sakit. Poster yang kayak gini ya Mas? Iya, yang seperti ini. Oke, Jadi poster yang seperti ini tuh biasanya ada di setiap rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Oke, berarti fotonya Mas Rizal terpampang gitu ya di Betul, rumah sakit. betul. Oke, berarti di Banjarnegara nanti ada fotonya Mas Rizal, di Purworejo ada Mbak Yuk, Ada Mbak Edi dan Mas Rahul, kemudian di Kebumen ada Mas Fajar dan Mbak Farah. jadi sobat JKN yang sedang mendapatkan pelayanan di rumah sakit kemudian ingin menanyakan seputar program JKN atau menyampaikan keluhan atau aduan bisa menghubungi BPD1 dan nomornya tertera di poster di dinding rumah sakit ya. Nanti bisa ditanyakan aja gimana sekiranya poster BPD1 itu ditempelkan di rumah sakit. Oke, Mas Rizal, selanjutnya nih, apakah petugas BPJS1 itu hanya ada di rumah sakit milik pemerintah atau di rumah sakit swasta juga ada, Mas? Ya, untuk petugas BPJS1 itu ada di semua rumah sakit, maupun di rumah sakit milik pemerintah maupun rumah sakit milik swasta, kecuali di rumah sakit yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Oke, berarti ada di semua rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Oke, nah di poster tersebut ada nomor yang bisa dihubungi itu Mas. Ya. Nah, biasa dilayaninya di jam berapa sampai jam berapa, Mas? Oh ya, untuk pos jam kerja yang tertera di poster itu dari jam 7.30 sampai 16.30. Jadi peserta bisa menghubungi sesuai jam kerja di jam tersebut. Dan juga sesuai hari kerja juga di hari Senin sampai hari Jumat. Oke. Biasanya apa aja sih Mas informasi yang disampaikan oleh petugas BPJS1 kepada peserta di rumah sakit? Jadi informasi yang biasa saya sampaikan atau biasa disampaikan itu seputar terkait pelayanan di rumah sakit, kemudian layanan menggunakan aplikasi mobil JKN, pemanfaatannya bagaimana, kemudian pelayanan administrasi kepesertaan, kemudian dan lain-lain. Oke. Nah, biasanya nih Mas, apa saja kasus atau keluhan yang biasanya Mas Rizal hadapi di rumah sakit? Untuk kasus atau keluhan yang biasa saya hadapi di rumah sakit itu biasanya banyak peserta yang terkendala dalam pemanfaatan aplikasi mobil JKN. Biasanya itu peserta terkendala di dalam mengambil antrian via online. Oh iya. Di peserta tersebut terkendala menghubungi saya, kemudian saya berkoordinasi dengan PIC PIPP rumah sakit untuk memunculkan antrian online-nya di aplikasi. Selain itu juga banyak isi terkait keluhannya terkait bagaimana cara menghitung tindak pelayanan dan status kepesertaan saya tiba-tiba nggak aktif, itu banyak yang menghubungi saya keluhan tersebut. Oke, jadi selain untuk menyampaikan informasi seputar program JKN, tapi BPJS1 juga
bertugas sebagai penghubung antara pasien dengan PAI dari rumah sakit ya Mas ya. Betul. Ya Mas Rio, jadi berdasarkan yang saya tangkap nih, BPJS 1 adalah pegawai dari BPJS Kesehatan yang bertugas di rumah sakit yang tugas utamanya untuk memberikan informasi kepada pasien di rumah sakit, memberikan informasi dan eh, menerima keluhan atau aduan Ya, gitu dari ya. peserta. Oke, oke nih Mas Rizal, adakah pesan atau harapan dari Mas Rizal kepada peserta JKN yang sedang mendapatkan pelayanan di rumah sakit ataupun peserta JKN yang sehat nih? Monggo Mas Rizal. Pesan saya untuk peserta PKN, apabila Bapak Ibu mengalami kendala dalam mengakses fasilitas kesehatan di rumah sakit wilayah kerja kantor cabang Kebumen seperti Kabupaten Purworejo, Kabupaten Kebumen, dan Kabupaten Banjarnegara, bisa menghubungi petugas BPJS 1 di setiap rumah sakit, yaitu terdapat poster dan nomor handphone yang bisa dihubungi di setiap rumah sakit. Harapannya dengan adanya BPJS 1 dapat membantu Bapak Ibu atau peserta CKN dalam mengakses fasilitas kesehatan. Oke, terima kasih Mas Rizal. Jadi sebagai JKN kalau sedang berada di rumah sakit melihat rompi ide ini nggak bingung lagi karena itu adalah petugas BPJS 1 dan jangan sungkan untuk menanyakan perihal uh, keluhan atau kebingungan seputar program JKN dan layanan di fasilitas kesehatan bisa ke Mas Rizal dan teman-temannya P3RS ataupun BPJS 1 lainnya. Terima kasih Mas Rizal Sama-sama Mbak kehadirannya Farga. di podcast ini. Semoga dapat membantu mencerahkan teman-teman terkait petugas BPJS Kesehatan yang ada di rumah sakit nih. Oke, terima kasih Sobat JKN yang sudah menyimak dari awal hingga akhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya dengan topik seputar program JKN lainnya. Terima kasih, bye. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.